tidak perlu merasa tertekan. Mengapa? Karena kamu memiliki kuasa untuk berdoa dan menerima jawaban doa. Jadi untuk apa merasa tertekan? Untuk apa merasa tidak berdaya? Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Saya percaya kita sama-sama menantikan firman Tuhan, perkataan Tuhan. Karena firman Tuhan, perkataan Tuhan adalah berkat dan kuasa yang menuntun bahkan memberkati kita setiap harinya. Sebelum kita pergi melangkah di hari ini, saya mengajak setiap kita sama-sama ambil waktu renungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya pagi ini, mari kita doa. Yuk kita doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih dan setiamu, kebaikanmu yang kami percaya Tuhan sudah siapkan, sediakan. Sebelum kami pergi melangkah hari ini, kami rindu firman Tuhan bicara buat kami. Perkataanmu sampaikan lewat hambamu, urapi hambamu, berkati hambamu, urapi berkati kami yang dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, di hari-hari ini banyak orang berkata, saya lagi tertekan, saya merasa tertekan. Perasaan ini bukan dari Tuhan, karena kita perlu singkirkan. Perasaan tertekan, depresi biasanya lahir atau hadir dari perasaan merasa tidak berdaya atas apa yang terjadi saat ini di hidupnya. Karenanya kita perlu menyingkirkan hal itu. Bahkan perasaan tertekan itu, depresi seringkali adalah hasil dari amarah kita, kecewa kita, karena kita merasa tidak bisa berbuat apa-apa atas apa yang kita hadapi saat ini. Entah itu sakit penyakit, entah itu kekurangan, entah itu masalah rumah tangga. Dan perkataan-perkataan atau pemikiran-pemikiran yang berkata hidup ini berat, hidup ini susah mencari kebahagiaan. Pikiran-pikiran seperti itu dirancang untuk mencuri sukacita. Keyakinan yang menghasilkan kekuatan ilahi lahir dari percaya bahwa Tuhan menyiapkan yang terbaik di setiap jalan hidup kita. Bagaimana kita mengatasi perasaan tertekan ini? Mari sama-sama kita atasi. Yuk kita baca ayat firman Tuhan, Roma 14 ayat 22. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak mengutuk dirinya sendiri. Berbahagialah orang yang tidak berkata saya lemah, memang saya payah. Yang tidak melemahkan dirinya sendiri. Pengutukan atau pelemahan diri adalah pola pikir yang mencuri sukacita, damai, sejahtera. Tidak heran kalau orang yang seperti ini merasa tertekan. Buang setiap pemikiran yang menghakimi, yang membuat lemah diri sendiri, mengutuk diri sendiri. Dan percayalah ada Tuhan yang melakukan dan terus melakukan di hidup kita. Ada Tuhan yang tidak membiarkan hidup kita di titik ini saja. Tuhan yang sanggup mengajak kita berkembang lebih jauh. Filipi 1 ayat 6 Paulus berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan yang sudah menempatkanmu di keluargamu, di kantormu, di tempat di mana engkau ditempatkan saat ini, Tuhan yang menempatkanmu, Tuhan yang memberi pekerjaan baik, Tuhan yang melakukan pekerjaan baik di hidupmu hari ini, di tengah semua tantangan, di semua masalah yang sedang kau hadapi, Tuhan yang mengajakmu, Tuhan yang akan mendorongmu untuk berkembang lebih jauh. Dia yang memulai pekerjaan baik di antara kita, Dia akan meneruskannya pekerjaan itu dalam hidupmu. Jadi gak perlu merasa tertekan. Tuhan akan mengajakmu pergi lebih jauh. Masalah yang ada, tantangan yang ada bukan untuk menekan hidupmu, tapi untuk membuatmu justru semakin berkembang dalam Yesus. Sampai kapan? Sampai hari di mana Yesus datang. Sampai second coming, Tuhan terus bekerja. Dia terus meneruskan pekerjaan baiknya sampai pada akhirnya.
Percayalah kamu saat ini sedang berkembang. Kamu tidak sedang diam di tempat, kamu sedang berkembang. Miliki itu akses sukacitamu dengan pemikiran ini. Buang pemikiran merasa tertekan. Buang pemikiran itu, kamu sedang tidak diam di tempat, kamu sedang berkembang saat ini. 1 Petrus 1 ayat 8, akses kekuatan dari iman. Meskipun kamu tidak melihatnya sekarang, kamu percaya kepadanya, dan kamu dipenuhi dengan sukacita yang tidak terkatakan. Percaya pada janjinya, walau kita belum lihat sekarang, percaya itu akan terjadi di hidup kita, kita akan terus berkembang. Dan ketika kita percaya, kita sedang mengakses sukacita yang tidak terkatakan. Kamu tidak akan dipermalukan. Semua rasa malumu sudah ditanggung di kayu salib. Yesus yang menanggung semua rasa malu kita di atas kayu salib. Sehingga sekalipun semuanya kelihatan kelam, gelap, nggak tahu, nggak ada jalan, percayalah Tuhan besertamu, dan Tuhan yang besertamu tidak akan mempermalukanmu. Daud mengucapkan statement iman ini di Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud bilang, aku tidak khawatir, aku tidak takut, aku tidak tertekan, sebab Engkau besertaku. Engkau tidak akan mempermalukanku. Semua rasa malu itu sudah Yesus tanggung di kayu salib. Kamu tidak akan dipermalukan. Lalu supaya perasaan tertekan itu hilang, jangan merasa tertekan, jangan kelilingi dirimu dengan orang-orang yang pesimis, yang selalu negatif. Memang dunia lagi susah, memang kita nggak bisa buat apa-apalah hari ini, memang semuanya berjalan ke arah yang turun. Makin tertekan kamu dikelilingi oleh orang-orang seperti itu. Tapi kelilingi dirimu dengan orang-orang yang sanggup berkata iman, memperkatakan iman. Ya, dunia lagi susah, tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah kehilangan kehabisan pembendaharaannya untuk memberkati kita. Ya, memang kita habis akal, dunia bisa habis akal, gimana jalan keluarnya. Tapi kita punya penasehat ajaib, kita punya Tuhan yang pasti kasih nasihat yang di luar kemampuan manusia berpikir. Nasihat yang ajaib, yang luar biasa, yang menuntun kita. Nah, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang berkata iman. Saya percaya kalau engkau mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang berkata iman, telingamu penuh dengan iman, hatimu penuh dengan iman, bukan penuh dengan tekanan. Percayalah, kamu tidak sendirian, kamu bersama Tuhan. Bahkan Yesus mati di kayu salib supaya rohnya bersamamu. Di dalammu ada Roh Kudus. Yakini itu, di dalammu ada Roh Kudus. Kamu tidak sendirian, kan ada Roh Kudus, Roh Tuhan mampu. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Perasaan tidak mampu mengatasi apa yang terjadi, itu yang buat kita tertekan. Kamu mampu bersama Tuhan. Jangan tertekan, jangan depresi. Jangan merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalammu ada Roh Kudus yang sanggup membuatmu berbuat lebih jauh untuk hal yang lebih baik. Amin. Nah, bagian terakhir saya suka nih. Depresi berasal dari rasa tidak berdaya, tapi kita mau kalahkan itu. Tertekan merasa tidak berdaya atas apa yang terjadi di rumah tangga saat ini, keuangan saat ini, masalah ekonomi saat ini, sakit penyakit saat ini. Tapi sadar kita punya janji, Yohanes 6 ayat 23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, nah saya suka bagian ini, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jangan merasa tertekan, tidak perlu merasa tertekan. Mengapa? Karena kamu memiliki kuasa untuk berdoa dan menerima jawaban doa. Jadi untuk apa merasa tertekan? Untuk apa merasa tidak berdaya? Kamu memiliki kuasa untuk berdoa dan menerima jawaban doa.
Dengan pola pikir yang seperti ini, kembali kepada janji Tuhan, kita bisa mengatasi depresi, kita bisa mengatasi perasaan tertekan. Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita, Dia memberi kekuatan untuk kita menghadapi apapun yang sedang terjadi saat ini dengan iman, sukacita, dan harapan. Kalau engkau tahu, kau punya kuasa untuk berdoa dan menerima jawaban doa. Bukan cuma berdoa, tapi engkau punya kuasa untuk berdoa dan menerima jawaban doa di dalam Yesus. Ketika engkau berdoa dalam nama Yesus, dua power ini, satu power, satu kekuatan ini, dari dua hal yang menyatu, yaitu berdoa dan menerima jawaban doa. Itu yang jadi kekuatan kita untuk kita mengatasi tertekan, depresi. Saya percaya Tuhan mau anak-anaknya gak tertekan. Tuhan mau anak-anaknya merasa sukacita, akses sukacita yang Tuhan sudah siapkan, plug in with joyful yang Tuhan sudah siapkan di hidupmu, bahkan dibayar di kayu salib, dengan menyingkirkan pemikiran yang salah dan menerima apa yang baru saja kita bahas masuk di pikiran kita. Jangan mengutuki diri lagi, percaya hidupmu tidak sedang diam di tempat, hidupmu sedang berkembang, akses sukacita dengan percaya janji Tuhan, amin. Lalu kelilingi dirimu dengan orang-orang yang berkata iman, dan percayalah kamu gak sendirian bersama Roh Kudus. Lalu bagian terakhir, percayalah kamu punya kuasa untuk berdoa dan menerima jawaban doa, karena doa kita di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Saya percaya sukacita sedang mengalir saat ini buat setiap orang yang merasa tertekan. Perasaan tertekan itu mulai luntur, bahkan saya percaya mulai hilang, dan yang bangkit harapan, yang bangkit iman. Selamat menikmati sukacita, iman, dan harapan yang Tuhan beri untuk hidupmu di hari ini. Mari ambil waktu renungkan firman Tuhan. Setiap kita yang menyaksikan Morning with the Word, boleh angkat tangan, kalau nggak bisa angkat tangan, tutup mata, bilang terima kasih Tuhan. Kau selalu menguatkan, terima kasih Tuhan. Kau selalu meneguhkan. Kami berdoa. Yuk sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, aku bersyukur. Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Tidak perlu aku merasa tertekan. Hari ini aku tahu, aku diberi kuasa. Aku bersyukur, aku gak lemah. Aku kuat bersama Tuhan. Bahkan untuk apa yang aku hadapi, ketika aku tidak tahu jalan keluarnya, aku berdoa dan menerima jawaban doa. Dalam nama Yesus aku berdoa. Masing-masing naikkan doamu, datang di hadapan Tuhan. Hamba berdoa setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, diberkati Tuhan, dihancurkan setiap perasaan tertekan, depresi, dipatahkan dalam nama Yesus. Kami mengganti cara berpikir kami dengan cara berpikir Tuhan. Tidak cemas, tidak khawatir, damai, sukacita, sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya tidak perlu merasa tertekan karena saya punya kekuatan untuk berdoa dan menerima jawaban doa dalam nama Yesus. Kalau itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Atau apapun yang jadi responmu, tulis di kolom komentar. Bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu yang mungkin kau tahu mereka sedang depresi, sedang ketakutan, sedang merasa tertekan. Biar bukan hanya kamu yang diberkati, tapi banyak orang boleh diberkati. Tuhan berkati setiap kita. Selamat pagi, see you.